Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agil Munawar dengan NIM 210204601020 dari kelas 01 Teknik Elektro D4. Saya akan mempresentasikan materi tentang representasi saluran transmisi dan hubungan arus tegangan. Pendahuluan. Saluran transmisi adalah bagian penting dari sistem tenaga listrik. Saluran transmisi menghubungkan pembangkit listrik dengan substasiun dan substation dengan pelanggan. Dalam presentasi ini kita akan membahas representasi saluran transmisi dan hubungan arus tegangan pada saluran transmisi. Pengenalan saluran transmisi. Saluran transmisi adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk mentransmisikan energi listrik dari pembangkit listrik ke tempat-tempat yang membutuhkan. Saluran transmisi terdiri dari jaringan kabel dan tiang listrik yang menghubungkan pembangkit listrik dengan substasi dan substasi dengan pelanggan. Peralatan saluran transmisi pertama adalah transformator. Transformator digunakan untuk mengubah tegangan listrik dari satu level ke level yang lain. Kedua adalah pemutus daya. Pemutus daya digunakan untuk memutuskan aliran listrik pada saluran transmisi. Pemutus arus bocor. Pemutus arus bocor digunakan untuk melindungi saluran transmisi dari kebocoran akibat arus bocor. Kapasitor. Kapasitor digunakan untuk meningkatkan faktor daya pada saluran transmisi. Representasi saluran transmisi. Saluran transmisi adalah bagian penting dalam sistem tenaga listrik. Representasi saluran transmisi digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sifat-sifat saluran transmisi seperti impedansi, kapasitansi, dan induktansi. Representasi saluran transmisi. Representasi saluran transmisi dapat dilakukan dengan menggunakan model P atau model T. Model P digunakan untuk saluran transmisi yang pendek dan sederhana, sedangkan model T digunakan untuk saluran transmisi yang lebih panjang dan kompleks. Dalam model P, saluran transmisi direpresentasikan sebagai rangkaian seri dari kapasitor, induktor, dan kapasitor. Dalam model T, saluran transmisi direpresentasikan sebagai rangkaian paralel dari resistor dan induktor. Representasi saluran transmisi dapat digunakan untuk menganalisis hubungan arus tegangan pada saluran transmisi serta untuk menghitung kapasitas saluran transmisi dan kerugian daya pada saluran transmisi. Jenis-jenis saluran transmisi. Saluran transmisi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan konstruksi dan tegangan operasinya. Jenis-jenis saluran transmisi tersebut antara lain: pertama, saluran transmisi tegangan ekstra tinggi, extra high voltage; saluran transmisi tegangan tinggi, high voltage; saluran transmisi tegangan menengah, medium voltage; saluran transmisi tegangan rendah, low voltage. Hubungan arus tegangan pada saluran transmisi. Saluran transmisi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengirimkan daya listrik dari pembangkit listrik ke substasi. Saat daya listrik melewati saluran transmisi, terdapat hubungan antara arus dan tegangan yang perlu dipahami untuk memastikan saluran transmisi beroperasi dengan baik. Arus dan tegangan memiliki hubungan yang erat, di mana arus meningkat saat tegangan meningkat, dan sebaliknya. Tegangan pada saluran transmisi harus dijaga tetap stabil agar daya listrik dapat dikirimkan dengan efisien dan aman. Arus dan tekanan pada saluran transmisi dapat diukur menggunakan alat ukur khusus seperti voltmeter dan ampermeter. Hubungan arus tegangan pada saluran transmisi. Pada saluran transmisi, pengukuran arus dan tegangan sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan seperti voltmeter, ampermeter, dan wattmeter. Analisis arus tegangan pada saluran transmisi. Impedansi saluran transmisi. Arus dan tegangan pada saluran transmisi dipengaruhi oleh impedansi saluran transmisi. Impedansi saluran transmisi terdiri dari tiga komponen utama: resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Analisis arus tegangan pada saluran transmisi. Untuk menganalisis arus dan tegangan pada saluran transmisi, kita perlu memahami hubungan antara impedansi, arus, dan tegangan, reaktansi, kapasitif, dan induktif. Kapasitansi dan induktansi saluran transmisi dapat menyebabkan reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif. Reaktansi kapasitif menyebabkan tegangan yang lebih tinggi pada ujung saluran transmisi yang lebih jauh dari sumber daya. Sedangkan reaktansi induktif menyebabkan tegangan yang lebih rendah pada ujung saluran transmisi yang lebih jauh dari sumber daya. Kapasitansi saluran transmisi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas saluran transmisi. Kapasitas saluran transmisi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: jarak antara pembangkit listrik dan beban, tegangan transmisi, kondisi cuaca, jumlah dan jenis beban, kapasitas peralatan saluran transmisi. Penyulang tunggal dengan kapasitas terbatas. Penyulang tunggal dengan kapasitas terbatas dapat digunakan untuk jarak transmisi yang pendek. Kapasitas saluran transmisi dapat dihitung menggunakan persamaan di mana P sama dengan kapasitas saluran transmisi MW, V sama dengan tegangan transmisi KV.
Z. Impedansi saluran transmisi ohm. Representasi saluran transmisi. Penyuluran saluran transmisi adalah bagian dari sistem tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dari gardu induk ke konsumen. Penyulang saluran transmisi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penyulang tunggal dan penyulang ganda. Fungsi penyulang saluran transmisi. Fungsi utama penyulang saluran transmisi adalah menyalurkan daya listrik dari gardu induk ke konsumen. Selain itu, penyulang saluran transmisi juga berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus listrik pada saluran transmisi agar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Pembangunan saluran transmisi. Pembangunan saluran transmisi sangat penting untuk menentukan kapasitas dan keandalan sistem kelistrikan. Analisis arus tegangan pada saluran transmisi. Jarak antar tiang, tiang tinggi, jarak dari tanah. Penyambungan saluran transmisi. Pentingnya penyambungan yang tepat. Penyambungan yang tepat pada saluran transmisi sangat penting untuk mencegah kerusakan pada saluran, memastikan kelancaran aliran listrik. Jenis-jenis penyambungan. Ada beberapa jenis penyambungan yang digunakan pada saluran transmisi, termasuk penyambungan baut, penyambungan las, dan penyambungan klem. Perawatan saluran transmisi. Perawatan yang tepat pada saluran transmisi sangat penting untuk memastikan kinerja yang optimal dan mencegah kerusakan yang tidak diinginkan. Kerugian daya pada saluran transmisi. Apa itu kerugian daya? Kerugian daya adalah hilangnya energi listrik saat mengalir melalui saluran transmisi. Kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti hambatan kabel, arus bocor, radiasi elektromagnetik. Penyebab kerugian pada saluran transmisi, hambatan kabel. Semakin panjang kabel, semakin besar hambatan harus dilalui arus listrik sehingga semakin besar kerugian daya. Arus bocor. Arus bocor terjadi ketika arus listrik mengalir ke tanah melalui isolator yang rusak atau tidak memadai. Radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik dapat menyebabkan kerugian daya karena energi listrik terdispersi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Pengurangan kerugian daya pada saluran transmisi. Beberapa cara untuk mengurangi kerugian daya pada saluran transmisi adalah dengan menggunakan kabel yang lebih besar, meningkatkan isolasi, dan menggunakan teknologi yang lebih efisien seperti transformator yang lebih baik. Penyebab kerugian daya pada saluran transmisi, hambatan saluran transmisi, induksi saluran transmisi, kapasitas saluran transmisi. Pengurangan kerugian daya pada saluran transmisi. Penyebab kerugian daya pada saluran transmisi, kerugian daya pada saluran transmisi dapat terjadi karena beberapa faktor seperti resistansi kabel, reaktansi kabel, dan impedansi transformator. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas saluran transmisi. Kapasitas saluran transmisi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya jarak antara pembangkit listrik dan beban. Semakin jauh jaraknya, maka semakin besar resistansi dan reaktansi saluran transmisi, sehingga kapasitas saluran transmisi semakin kecil. Dengan operasi, frekuensi operasi, temperatur lingkungan. Penyulang tunggal. Penyulang tunggal adalah saluran transmisi yang hanya terdiri dari satu jalur penghantar. Hal ini membuat penyulang tunggal lebih sederhana dalam hal perencanaan, pembangunan, pemeliharaan. Namun kapasitas penyulang tunggal terbatas dan tidak dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa membangun jalur penghantar baru. Penyulang ganda. Penyulang ganda adalah saluran transmisi yang terdiri dari dua jalur penghantar. Hal ini membuat penyulang ganda lebih efisien dan dapat menangani beban yang lebih besar dibandingkan dengan penyulang tunggal. Namun, perencanaan dan pembangunan penyulang ganda lebih kompleks dan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Dalam penyulang ganda dengan kapasitas terbatas, arus yang mengalir pada setiap saluran transmisi tidak sama. Saluran transmisi dengan impedansi yang lebih rendah akan menerima arus yang lebih besar dibandingkan dengan saluran transmisi lainnya. Oleh, oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan yang cermat untuk memastikan bahwa arus pada masing-masing saluran transmisi tidak melebihi kapasitas maksimumnya. Penyulang tunggal dengan kapasitas terbatas. Penyulang tunggal dengan kapasitas terbatas merupakan saluran transmisi yang memiliki kapasitas daya terbatas. Penyulang ini biasanya digunakan untuk mengalirkan daya listrik ke daerah-daerah yang memiliki beban listrik yang kecil. Penyulang tunggal dengan kapasitas terbatas dapat digunakan pada daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah yang belum terlalu padat penduduknya. Penyulang ganda dengan kapasitas tak terbatas. Penyulang ganda adalah penyulang yang terdiri dari dua atau lebih saluran transmisi yang dihubungkan secara paralel. Keuntungan penyulang ganda dengan kapasitas tak terbatas meningkatkan keandalan sistem karena jika salah satu saluran transmisi mengalami gangguan, maka beban dapat dialihkan ke saluran transmisi lainnya. Meningkatkan fleksibilitas sistem karena kapasitas saluran transmisi dapat diatur sesuai dengan kebutuhan beban. Kerugian penyulang ganda dengan kapasitas tak terbatas. Biaya investasi yang lebih tinggi karena memerlukan peralatan tambahan seperti trafo, pembubuh, dan saklar pembagi beban. Contoh soal. Contoh soal 1.
hukum Ohm dalam saluran transmisi. Sebuah kabel transmisi memiliki resistansi sebesar 10 ohm jika arus yang mengalir melalui kabel tersebut adalah 5 ampere. Berapa tegangan yang ada di kedua ujung kabel? Menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I dikali R, tegangan V sama dengan 5 ampere dikali 10 ohm sama dengan 50 volt. Soal 2. Induktansi dalam saluran transmisi. Sebuah saluran transmisi memiliki induktansi sebesar 0,2 H. Jika laju perubahan arus melalui saluran tersebut adalah 4 ampere per second, berapa tegangan yang terinduksi di saluran transmisi tersebut? Menggunakan hukum induksi, V sama dengan L dI per dt, tegangan V sama dengan 0,2 H dikali 4 ampere per second sama dengan 0,8 volt. Contoh soal ketiga, kapasitansi dalam saluran transmisi. Sebuah kapasitor dalam saluran transmisi memiliki kapasitas sebesar 0,01 farad. Jika tegangan di kapasitor tersebut berubah pada laju 100 volt per second, berapa arus yang mengalir ke kapasitor? Menggunakan hukum kapasitansi. I sama dengan C dV per dt. Arus I sama dengan 0,01 farad dikali 100 volt per second sama dengan 1 ampere. Penutup. Dalam presentasi ini kita telah membahas berbagai aspek mengenai saluran transmisi, mulai dari pengenalan saluran transmisi, presentasi saluran transmisi, hubungan arus tegangan pada saluran transmisi, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas saluran transmisi. Kita juga telah membahas tentang peralatan jenis-jenis penyulang, pembebanan, penyusunan, penyambungan, perawatan, dan kerugian daya pada saluran transmisi. Dalam pengoperasian saluran transmisi terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan agar saluran transmisi dapat berfungsi secara optimal dan efisien. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang baik mengenai saluran transmisi dan menjadi referensi yang berguna bagi para teman-teman sekalian. Itulah presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.